Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara tetap dalam keadaan baik, tetap sehat, kuat, dan saudara berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, jadi lebih baik. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk kemurahan-Mu. Sungguh kami ada hingga hari ini hanya karena anugerah Tuhan saja. Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami, agar kami mengerti firman-Mu. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya hidup kami diberkati, menjadi berkat dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Jadi lebih baik. 2 Raja-Raja 5 ayatnya yang ke-12. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Saudara, apa sih arti kata pemulihan? Kita sering dengar kata dipulihkan. Nah, apa arti kata pemulihan? Artinya saudara, diubah menjadi persis seperti semula. Ketika kita mungkin lagi mengalami sakit, kita tentunya akan melakukan pemeriksaan, berkunjung, bahkan berobat ke dokter ataupun ke rumah sakit, agar kemudian tubuh ini bisa pulih dan sehat seperti sedia kala. Mungkin bisnis saudara jatuh, mungkin usaha ataupun toko saudara itu merosot. Maka saudara, apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap berharap dan percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan, bahkan dibuat seperti sedia kala, bahkan lebih baik. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, cara Tuhan memulihkan umatnya, kalau kita melihat bagaimana cara Tuhan memulihkan, Tuhan itu bukan sekedar mengembalikan seperti sedia kala. Namun saudara, malah lebih baik dari keadaan semula. Bahkan hampir boleh dikatakan sempurna. Nah, demikianlah saudara, Tuhan memulihkan Naaman dari kustanya. Penyakitnya bukan saja disembuhkan, namun kulitnya pun dipulihkan seperti kulit seorang anak yang sempurna. Pemulihan ini terjadi ketika Naaman bersedia. Coba catat saudara, bersedia. Kemudian dia merendahkan dirinya dan tunduk kepada firman Tuhan. Apa yang terjadi pada waktu itu ketika Naaman tetap pada pendiriannya, memegang erat-erat harga dirinya, dan tidak mau tunduk dan melakukan firman Tuhan, jelas maka pemulihan itu tidak akan pernah terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan untuk melakukan firman Tuhan adalah sebuah harga untuk kemudian mengalami pemulihan yang datangnya daripada Tuhan. Perlu kita ingat, cara Tuhan bekerja memulihkan kita adalah dengan menghancurkan kesombongan ataupun harga diri yang tinggi. Kita terus belajar sungguh-sungguh supaya dalam hidup ini kita mengandalkan Tuhan. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari please ujilah hati kita.
Jika Tuhan memberi kita perintah yang bertolak belakang dengan keinginan kita, kita harus tetap bersedia, tunduk dan taat, sebab itu mendatangkan satu berkat yang luar biasa. Itu mendatangkan satu kuasa yang dahsyat ketika kita tetap belajar sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dan saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh, maka kita hidupnya jadi lebih baik, lebih diberkati, bahkan lebih berdampak. Dan saya berdoa kehidupan saudara yang mendengarkan ini jadi lebih baik, bahkan jauh lebih baik, dan kehidupan saudara itu diberkati dan menjadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur, kami percaya hidup kami jadi lebih baik, lebih diberkati, bahkan hidup kami boleh jadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.